Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan, kesehatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa beribadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, yaitu menjalankan sholat fardu maghrib secara berjemaah masjid ini. Salawat dan salam mari kita ucapkan wujud kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin sedang Jumaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang wakaf. Jadi yang mana wakaf ini sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an, sangat dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan juga berhadiah, berkorban dan segala macam halnya. Jadi pernah dalam satu ayat mengisahkan yang mana yaitu waktu itu di zaman haji. Maka dari saat itu dalam satu riwayat ceritakan ada 6.000 orang yang beribadah haji. Jadi yang satu kisah itu ada seorang sahabat Nabi yaitu namanya Ad-Daka. Maka dia setelah selesai tawaf keliling Ka'bah, maka dia di sana dalam kelelahan, maka dia tertidur. Maka dia bermimpilah pada saat itu. Maka datang Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Wahai saudara Ad-Daka, dalam kata Rasulullah SAW, 6.000 yang mengerjakan ibadah haji saat ini cuma satu orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu orang pula yang mendapat haji yang mabrur, yang diampunkan dan diterima pahala hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bangun Ad-Daka termenung karena dia salah satunya yaitu orang yang beribadah haji yang termasuk 6.000 itu. Maka dia artinya tadi merasa sedih karena entah siapa yang diterima oleh Allah SWT. Maka dengan sedihnya itu maka dia tertidur kembali. Maka dalam tidurnya itu dia bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Ad-Daka, pergilah engkau ke negeri Baghdad. Maka bila engkau pergi ke negeri Baghdad itu ada yang namanya Basrah. Maka bertanyalah kepada dia. Dia yang tidak naik haji tapi dia yang mendapatkan haji mabrur. Apabila engkau mendapatkan yang nama Basrah itu ke negeri Baghdad, kenapa yaitu negeri Irak itu, maka Allah akan menerima sebanyak 6.000 itu karena kemuliaan seorang itu. Maka dalam tidurnya tadi maka terbangunlah Ad-Daka. Maka dia bergegas dan pergi ke negeri Baghdad, yaitu ke negeri Irak, karena ingin mendapatkan haji mabrur. Dalam kata Rasulullah tadi, apabila dia mendapatkan Basrah tadi, maka 6.000 yang tidak diterima haji tadi maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalan begitu jauh, setelah sampai di negeri Baghdad, maka Ad-Daka ini bertanyalah kepada orang sekampung, siapa yang nama Basrah. Maka kata orang kampung, ada di sudut kampung itu dia bersuami sama istri. Maka pergilah Ad-Daka ini ke rumah Basrah tadi. Maka bertanyalah dia itu Ad-Daka kepada Basrah, wahai saudara engkau nama Basrah? Ya, katanya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, kami di saat sekarang tadi telah menyelesaikan ibadah haji sebanyak 6.000 orang, cuma satu yang mendapatkan haji yang mabrur, yaitu engkau. Padahal engkau tidak naik haji. Apabila kata Rasulullah kau ceritakan kepada kami, pada saya, maka kami yang tidak diterima pahala haji tadi, maka kami diterima oleh Allah karena keberkahan engkau.
Maka berkatalah Basrah tadi, saya tidak tahu bahwa saya mendapatkan haji yang mabrur, tapi saya bertahun-tahun bersama istri saya mengumpulkan untuk naik haji, dan sampai tahun ini maka dapatlah satu, yaitu satu orang untuk naik haji. Tapi dalam hal itu setelah kami ingin pergi haji, maka di dalam satu riwayat itu istri saya dalam keadaan hamil, maka istri hamil saya tadi maka menciumlah bau makan yang sangat harum. Maka istri saya tadi kalau bahasa akan menyengidam mendengar bau yang harum tadi, karena saking harumnya istri tadi ingin memakan apa yang dimakan tetangganya tadi. Jadi dari itu suami tadi bergeserlah ke rumah tetangga. Rupanya di samping rumah tadi ada seorang ibu memelihara anak yatim. Ibu anak yatim tadi apa kata Basrah, wahai ibu, berilah aku daripada makan itu, karena istri saya sangat membutuhkannya. Apa kata ibu tadi, wahai saudara Basrah, ini halal bagi kami, haram bagi engkau, karena yang kami masak ini bukan daging yang halal, tapi yaitu seekor bangkai keledai yang telah mati. Artinya apa? Jadi seorang ibu yang memelihara yatim ini karena tidak ada yang dimakan, yaitu bangkai keledai dimasaknya. Maka daripada itu halal bagi mereka, tapi haram bagi orang yang mampu dimakan. Maka daripada itu bergegaslah, yaitu Basrah tadi pulang ke rumahnya menceritakan yang hal yang telah dijumpai. Apa kata suami istri, kalau begitu kita mupakatlah kita berdua, kita serahkanlah untuk setoran haji ini, kita serahkan kepada dia. Maka dengan sukarela, dengan keikhlasan Basrah tadi dengan istrinya menyerahkan apa yang mereka untuk naik haji itu diserahkan kepada seorang ibu tadi. Maka ibu tadi sangat gembira. Artinya apa? Dalam pada hal itu dia tidak mengerjakan haji, tapi dia dengan keberkahan sedekah yang tadi, maka dia akan mendapatkan haji yang mabrur dengan pahala sedekah. Dengan keberkahan si Basrah tadi, 6.000 yang tidak diterima pahala hajinya karena keberkahan dia seorang yang diterima oleh Allah SWT. Begitulah besar pahala sedekah, karena tidak ada lain apabila kita mati nanti. Pertama-tama pahala yang kita terima bukan pahala solat, bukan pahala pahala puasa dan pahala haji dan umrah segala macam. Pahala yang pertama-tama kita terima dalam kubur adalah pahala sedekah. Mudah-mudahan kita senantiasa berwakaf dan berinfak di jalan Allah SWT, walaupun sedikit, tapi itu akan sisa kita petik di akhirat nanti. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.